warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Salawatullahi tubarikuhu mala'ad dunya li anwari. Al-hijratu rihlatu hadina, hamalal islam lana dina. Fassalamullahi alal hadi, wal kaunu yuraddidu amina. Fassalamullahi alal hadi, wal kaunu yuraddidu amina. Wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin kaum muslimin sebangsa dan setanah air yang kami muliakan, Badi'us Zaman Said Nursi, seorang ulama dan ilmuwan terkemuka dari Turki, pernah mengatakan, Islam is the father of the science and Al-Quran is the book of science. Islam adalah bapaknya ilmu pengetahuan dan Al-Quran adalah kitabnya ilmu pengetahuan. Dalam pandangan ini hadirin, Al-Quran dianggap sebagai sumber ilmu pengetahuan yang sempurna. Maksudnya, Al-Quran tidak hanya berisi ajaran agama saja, tetapi juga berisi ilmu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan, mulai dari filsafat, sains, dan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Hal ini hadirin menunjukkan bahwa Islam bukan hanya agama yang berdimensi teologi, ritual, dan mistik, tetapi juga berdimensi moral dan intelektual yang kuat. Al-Quran juga dianggap sebagai sumber yang komprehensif dan lengkap dalam menjawab tantangan kehidupan manusia. Hadirin, dari gambaran singkat tadi dapat kita lihat bahwa betapa pentingnya integrasi antara ilmu pengetahuan dan Al-Quran. Oleh karena itu, izinkanlah kami bertiga untuk membawakan sebuah syarahan yang berjudul Harmonisasi ilmu pengetahuan dan Al-Quran dalam membangun peradaban global, dengan berlandaskan Al-Quran surah Ibrahim ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Minadh dhulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Hamba berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang.
supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita menuju cahaya yang terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqari dalam Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir menjelaskan bahwa litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur, supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita menuju cahaya yang terang benderang. Maksudnya ialah dari gelapnya kekafiran, kebodohan dan kesesatan menuju cahaya iman, ilmu dan hidayah. Hadirin, jelaslah bahwa Allah menurunkan Al-Quran untuk membangun peradaban dengan mengeluarkan manusia dari gelapnya kebodohan menuju terangnya cahaya ilmu pengetahuan. Sayangnya hadirin, muncul keresahan publik akhir-akhir ini karena berita viral pada tahun 2021 yang mengatakan bahwa akan dihapuskannya pendidikan agama dari roadmap pendidikan Indonesia 2020 hingga 2035. Meskipun hadirin, hal ini telah dibantah langsung oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Bapak Nadiem Anwar Makarim BAMBA, tetap saja hal ini membuat masyarakat resah, gelisah, diwarnai dengan pertanyaan-pertanyaan pasrah. Apakah agama akan dipisahkan dengan ilmu pengetahuan? Padahal hadirin, sejarah Islam membuktikan sebaliknya. Kita mengenal banyak ilmuwan-ilmuwan muslim seperti Ibnu Sina, sang bapak kedokteran dunia, Jabir bin Hayyan, sang bapak kimia, Ibnu Al-Haytham, sang penemu lensa. Mereka semua telah menghafalkan Al-Quran, bahkan menjadi ahli-ahli ilmu agama sebelum mempelajari ilmu-ilmu lainnya. Hal ini hadirin menunjukkan kepada kita bahwa Al-Quran dapat memicu dan memacu tentang pencarian ilmu pengetahuan. Mengapa demikian? Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mencermati ciptaan-ciptaannya sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 190. Inna fi Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahwa dalam ayat ini Allah memotivasi
informasi kepada kita untuk mencermati ketinggian langit dan keluasan bumi, tata letak dan apa yang ada di dalamnya, mulai gunung hingga lautan, mulai padang pasir hingga hutan, mulai hewan hingga tumbuhan. semuanya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi ulil albab. Apa? Ulil albab? Ya, ulil albab, yaitu orang-orang yang lisan hati dan jiwanya senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang kami muliakan, dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa untuk mencermati ciptaan Allah yang begitu luas diperlukan adanya harmonisasi antara zikir dan juga fikir. Oleh karena itu, kami mengajak kepada para hadirin sekalian, marilah kita banyakkan zikir, tajamkan fikir agar makin banyak ulil albab yang terlahir. Ayo kita zikir, ayo kita zikir, ayo kita zikir, zikrullah, tenangkan hati. Jangan lupa zikir, jangan lupa zikir, zikrullah, tenangkan jiwa. Walaupun sumbang tapi menghiburkan, Iya dong. hadirin, dari syarahan singkat kami dapat ditarik sekelumit kesimpulan bahwa integrasi antara ilmu pengetahuan dan Al-Quran sangat diperlukan dalam membangun peradaban global, karena pada dasarnya harmonisasi antara zikir dan fikir harus terukir dalam memaknai tanda-tanda kekuasaan Allah yang begitu pelik dan rumit. Demikian syarahan singkat kami. Kami akhiri dengan sebaik pantun. Naik perahu dayung sampan, mencari ikan di tengah lautan. Al-Quran